Horasa Kak Amang, kita berjumpa hari ini Jumat 9 April melalui PA Seksi Ama Gereja kita. Kami berharap dan berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan dalam sukacita beribadah kepada Tuhan. Karena itu kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Marede Mahita Sian Bukwede nomor 24 ayat sada. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan buat kami untuk beribadah bersama seksi Bapa di tengah gerejamu HKBP. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Berkenanlah Engkau hadir di hati kami masing-masing, walau kami berada di tempat yang berbeda. Tetapi kami tahu Tuhan dapat menyatukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Maka berikanlah kami hikmat untuk dapat menerima firman-Mu dan beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami beribadah kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita PA Seksi Kaum Bapa pada hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korin, 1 Korin 2 ayat 6 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah,
karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Emang banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita yang sulit kita pahami. Walau kita sudah berdoa dan walau kita sudah belajar, sehebat apapun pengetahuan kita, setinggi apapun pendidikan kita, yang pasti tidak akan bisa memahami segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Dan sebagai orang Kristen, kita pun sering mengalami kesalahpahaman tentang kehendak Allah dan rencana Allah di dalam hidup kita. Firman Allah pada saat ini mengajarkan, mengingatkan kita bahwa firman Allah adalah hikmat Allah yang sudah dinyatakan kepada dunia ini. Maka firman Allah adalah landasan hidup yang tidak pernah salah, penuntun yang selalu benar, penuntun yang setia, firman yang kekal selama-lamanya. Firman itu adalah hikmat Allah yang sudah dinyatakan kepada dunia, tetapi dikatakan tadi, tetapi dunia tidak mengenalnya. Sebab jika dunia mengenalnya, maka dunia tidak akan menyalibkannya. Siapa dia? Adalah firman Allah yang sudah menjadi manusia, Yesus. Kita baru merayakan hari kematian dan kebangkitan Yesus. Itu mau mengingatkan kita bahwa dunia menolak kebenaran itu. Dunia tidak memahaminya. Lalu bagaimana dengan kita? Emang ketika Paulus menyampaikan firman Allah kepada jemaat Korin, banyak jemaat yang kecewa, sulit menerima. Karena apa? Karena mereka berpikir seorang pemberita firman, seorang rasul itu harus seorang yang ahli pidato, yang pandai, yang pintar berkata-kata. Lalu Paulus menyampaikan kebenaran firman itu bukan sesuai dengan apa yang mereka ingini, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh manusia. Karena itu dikatakan dalam firman ini, karena kami memberitakan hikmat yang dari Allah, bukan yang dari dunia. Karena kami memiliki Kristus, memiliki pikiran Kristus. Dan itu yang mau ditawarkan kepada kita sekarang secara khusus buat kaum bapak yang di tengah keluarga dia menjadi pemberita Injil, menjadi imam. Beritakanlah Kristus berdasarkan pikiran Kristus, bukan berdasarkan pikiran dan pengetahuan kita. Ketika Rasul Paulus memberitakan firman itu berdasarkan hikmat yang dari atas, yang dari Allah, bukan dari dunia, banyak yang kecewa. Jangan-jangan di zaman sekarang pun bisa terjadi seperti itu, sehingga ada kata-kata tidak enak khotbahnya, tidak enak firman itu. Padahal karena kita mengandalkan pikiran kita dan keinginan kita. Karena itu firman Tuhan mengatakan hari ini, dari Allah, yang dari Allah tidak akan dapat dipahami oleh pikiran manusia yang adalah ciptaan Allah. Yang dari Allah, yang datang dari Allah dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi kita. Jadi kalau yang mengasihi dia, jadi kalau kita mengasihi Allah, disitulah kita belajar akan firman Allah, disitulah kita menerima hikmat yang dari Allah, bukan hikmat yang dari dunia, bukan berdasarkan pengetahuan manusia. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata itu, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah juga di dunia ini ada adalah roh Allah.
Roh Allah yang bekerja di dalam diri kita, roh itu yang berbicara kepada kita, roh itu yang membuka penglihatan dan pengenalan kita kepada hikmat yang sesungguhnya Allah telah menyediakan dan memberikan itu kepada setiap orang yang mengasihi Dia, yang mengasihi Allah. Allah sudah menyediakan itu jauh sebelum kita ada, yaitu keselamatan di dalam Kristus. Keselamatan yang tidak akan pernah bisa kita dapat oleh karena usaha kita, sebab keselamatan itu adalah kasih karunia. Karena itu apa yang harus kita miliki? Sebagai kaum bapak di tengah keluarga, milikilah pikiran Kristus. Paulus mengatakan di Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu menaruh pikiran yang sama seperti yang ada pada Kristus. Solukon hamuma songon parrohaun ni Kristus Yesus ma parrohaun muna. Bagaimana pikiran Kristus itu? Pikiran Kristus adalah pikiran yang mau merendahkan diri, bahkan sama seperti hamba yang mau berkorban, menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan dunia. Itulah yang dikatakan tadi, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul bahkan di dalam hati manusia, itu yang disediakan Allah bagi kita. Itu yang datang dari Allah, dari atas, bukan dari dunia. Itu sebabnya dunia tidak akan bisa mengenalnya. Oleh karena pengetahuan dunia tidak akan mampu mengenali siapa Allah yang sesungguhnya. Oleh karena kepintaran manusia, sehebat apapun saya katakan tadi, tidak akan dapat memahami rancangan Allah. Lalu bagaimana supaya kita bisa menerima yang tidak pernah dilihat oleh mata itu, yang tidak pernah ditawarkan oleh dunia? Dikatakan hendaklah sekali lagi miliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu seperti apa? Adalah pikiran yang selalu mengasihi. Maka yang pertama kepada kaum bapak dikatakan, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi umat. Kalau kaum bapak semua memimpin keluarga di dalam kasih, di dalam pikiran Kristus, kalau kaum bapak semuanya merendahkan diri di bawah pikiran Kristus dan di bawah kaki salib itu, maka dia akan mampu memahami rancangan-rancangan Allah di tengah keluarga. Maka dia akan menjadi imam yang sejati bagi anggota keluarga di dalam kasih, di dalam pikiran Kristus. Pikiran Kristus yang luar biasa. Kita sulit memahami keadaan di situasi COVID-19 yang masih berkepanjangan. Orang-orang hebat sekalipun sulit mengatakan atau memutuskan seperti apa keadaan ini. Tetapi di dalam Kristus, pikiran Kristus, dialah yang akan membuka rahasia itu semua sehingga kita memiliki kekuatan dan daya tahan. Karena itu hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita semua, milikilah pikiran Kristus. Milikilah apa yang tidak ada di dunia ini. Milikilah apa yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, yaitu kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu. Jangan ikut-ikutan lagi menyalibkan Yesus oleh karena kebodohan dunia ini. Memang dikatakan dunia tidak akan menerima roh dari Allah, sebab roh dunia ini bertentangan dengan roh Allah. Dan kalau dunia mengandalkan pikirannya, maka dikatakan berita tentang Kristus itu, tentang keselamatan, tentang yang tidak pernah dilihat tadi, itu adalah kebodohan. Tetapi bagi orang yang mengasihi Allah, dalam hal ini disebut manusia yang rohani. Manusia yang rohani adalah anak-anak Allah yang sudah menerima Allah. Manusia yang rohani, kita perhatikan, dikatakan tadi yang luar biasa di sini, yang menjadi milik anak-anak Allah, kita yang percaya kepada Allah, dia tidak akan bisa dinilai oleh dunia ini, oleh siapapun. Tetapi dia bisa menilai segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena apa?
Karena kita yang percaya kepada Allah diberikan roh Allah. Hanya roh Allah yang bisa menilai. Roh Allah itu sendiri, dunia tidak akan bisa menilainya. Itu sebabnya dikatakan kita yang rohani, manusia rohani, menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Itu posisi yang luar biasa bagi kita jika kita tetap setia memiliki pikiran Kristus itu. Itu yang luar biasa bagi kita, maka kita tidak akan gampang menilai seseorang berdasarkan pengetahuan kita, tapi nilailah seseorang itu berdasarkan pikiran Kristus, kasih Kristus. Jika itu yang terjadi, maka terjalinlah persaudaraan, persekutuan yang dipenuhi oleh kasih, baik di rumah tangga maupun di tengah gereja dan masyarakat. Dengan demikian semua akan hidup dalam kasih, dan semua akan hidup dalam sukacita, semua akan hidup dalam hikmat yang daripada Allah, yaitu Yesus. Yesus adalah hikmat Allah yang sudah datang ke dunia. Yesus adalah firman Allah yang sudah dinyatakan di dunia. Kita terima itu supaya kita memiliki pegangan yang benar, yang tidak pernah salah, dan kita boleh hidup di dalam kebenaran. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia mengasihi kami, yang sudah menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan, bukan hanya hari ini, bukan hanya hari esok, tetapi selamanya. Hidup kekal pun sudah Kau sediakan sebelum segala sesuatu memahami, sebelum kami semua menerima dan melihat. Kau sudah sediakan itu bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon pertolongan-Mu. Tolong kami agar kami boleh hidup dalam hikmat yang daripada Allah. Ajar kami untuk selalu merendahkan diri di hadapan-Mu, mengandalkan kuasa-Mu, bukan mengandalkan kuasa dunia ini, sebab penguasa dunia ini tidak akan mampu mengenal Engkau, Allah yang mengasihi dunia ini. Maka tolonglah kami untuk dapat menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kami. Berikanlah kami Tuhan pikiran seperti yang dimiliki oleh Kristus, sehingga kami pun boleh berkata seperti Rasul Paulus berkata, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Tuhan Yesus, tolonglah seluruh kaum Bapa yang mendengarkan firman-Mu, semua jemaat-Mu yang percaya kepadamu, yang mendengarkan firman ini, biarlah semuanya menjadi manusia yang rohani, yang menilai segala sesuatu berdasarkan pikiran Kristus, bukan berdasarkan pikirannya, sehingga terjalin persaudaraan yang baik di tengah persekutuan kaum Bapa, di tengah persekutuan di dalam keluarga, di dalam kasih, dan di tengah persekutuan di gereja, bahkan di masyarakat. Semuanya akan membangun persekutuan di dalam kasih, sebab semua memiliki pikiran yang dari Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati seksi Bapa di tengah gerejamu, di tengah keluarga masing-masing, di dalam pekerjaannya. Pimpinlah Tuhan agar semua kaum Bapa melakukan pekerjaannya dengan tuntunan kasih Tuhan. Berkatilah Tuhan Yesus mereka yang sedang kurang sehat, dan kami memohon juga untuk seluruh kaum Bapa yang beribadah bersama dengan kami. Anugerah-Mu Kau curahkan Tuhan, berikan kesehatan, sukacita bagi masing-masing keluarga, bahkan bagi negara dan kota di mana kami tinggal. Kami mohon berkati Tuhan, dan kami berdoa secara khusus buat jemaat-Mu yang sakit, yang lemah, Tuhan yang menyembuhkan dan memberikan kekuatan bagi kota dan tempat yang sedang menghadapi bencana. Tuhan, secara khusus di daerah Kupang, NTT, kami mohon biarlah Tuhan juga menjaga dan menyelamatkan mereka dari bencana itu, yang berduka karena ditinggal oleh
korban-korban bencana Tuhan yang menghiburnya. Terima kasih Yesus, hanya kepadamu kami memohon, tolonglah kami untuk tetap berpegang pada firman-Mu dan menjadi pemberita firman-Mu melalui kata dan perbuatan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari de mahita sian buku de nomor 232 ayat 2 laos tapasahat peleata. Saya potong Tuhanmu, nasana kurang sayang tusi, upamu dana parundu rohamu, asati sasudebu kasih. Takut Tuhan hidup padana, saya panas sahun membadana. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Horas, salam sehat untuk kita semua.